kamar berhenti. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dan tertutup. Tia itu pergi. Saya turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Takut suara saya terlalu keras dan ibu saya mendengarnya. Kemudian saya menempelkan jimat kuning yang diberikan oleh biksu ke dahi saya. Saya mengintip lewat jendela kaca ke dalam kamar. Ibu saya sudah lama terbaring di tempat tidur dan tidak bergerak. Saat saya mulai merasa lega, berpikir bahwa biksu mungkin hanya mengerjai saya, ibu saya tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk tegak. Dengan cahaya bulan, saya melihat bahwa mata ibu saya hanya ada putihnya, tanpa bola mata. Wajahnya juga pucat seperti mayat, seperti lapisan kapur putih yang dioleskan di wajahnya. Saya ketakutan, tak berani menarik napas, tubuh saya gemetar. Saat saya berpikir ibu saya mungkin sudah mengetahui saya, ibu saya tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan perlahan berjalan menuju cermin. Setelah duduk, dia menarik rambutnya dan menariknya dengan lembut. Kemudian kulitnya terkelupas seluruhnya, hanya ada tubuh berdaging yang berdarah, memegang kulit manusia itu. Dia mulai menyisir kulit manusia itu, lalu menggambar alis dan mata. Semua langkah yang seharusnya ada, tidak ada yang terlewat. Saya tidak tahu bagaimana saya melihat ibu saya, yang dengan teratur melakukan semua itu. Yang saya tahu, saya kembali ke kamar saya, dan baju saya sudah basah kuyup. Apa yang dibilang biksu ternyata benar. Ibu saya memang sudah bukan ibu saya lagi, tapi dia begitu baik padaku. Pagi-pagi sekali, saya bahkan belum makan sarapan, langsung pergi ke gunung belakang untuk mencari biksu. Biksu melihat saya dan matanya bersinar, bertanya kenapa saya baru datang sekarang. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya bicarakan dengan biksu, tapi saat melihat biksu, saya tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya saya hanya bertanya, bagaimana, kau tahu dia bukan ibu saya? Biksu tersenyum sambil berkata, itulah yang aku katakan padamu. Energi gelap yang menyelubungi tubuhnya sangat dingin. Terlihat jelas dia sudah lama berhubungan dengan hal-hal gaib. Setelah mendengar penjelasan biksu, saya menundukkan kepala, dan berbisik, tapi dia memang sangat baik padaku. Dia tidak pernah menyakitiku, dia ibu kandungku. Mendengar kata-kata saya, wajah biksu yang tadinya ramah langsung berubah menjadi sangat suram. Anak muda, memiliki rasa syukur itu adalah hal yang baik, tapi bagaimana kau bisa tahu kalau dia benar-benar baik padamu? Beberapa orang hanya bersikap baik di luar, tapi sebenarnya mereka memiliki maksud lain. Tubuh ibu kamu tetaplah ibu kamu, namun di dalamnya, ia sudah bukan ibu kamu lagi. Biksu berbicara dengan cara yang agak membingungkan. Saya tidak begitu mengerti. Saya hanya paham kalimat terakhir yang dia katakan. Dia bilang, isi hati ibumu sudah bukan ibu kamu lagi. Saya menatap biksu dan bertanya, kamu bilang ibu saya sudah bukan ibu saya lagi. Lalu dia siapa? Kenapa dia tidak pernah menyakitiku? Dan bahkan sangat baik padaku? Biksu menggelengkan kepala dan berkata, dia bukan tidak ingin menyakitimu. Hanya saja waktunya belum tiba. Jika saya menebak dengan benar, yang menguasai tubuh ibumu seharusnya adalah Dewi Puko. Dewi Puko adalah roh jahat yang sangat kuat dari zaman dahulu. Di masa mudanya, dia sangat baik kepada anak-anaknya, tapi ketika dia tua dan sakit, puluhan anaknya malah menganggapnya sebagai beban. Tidak ada satupun yang menghormatinya. Akhirnya Dewi Puko mati kelaparan di tempat tidur. Anak-anaknya bahkan tidak ada yang mengurusnya. Petejaman anak-anak membuat Dewi Puko sangat marah, dan berubah menjadi roh jahat yang sangat kuat. Dia mengambil tubuh ibu orang lain, untuk membesarkan anak mereka sampai dewasa, lalu membunuh anak mereka sebagai hiburan. Dewi Puko dengan keras kepala percaya, semua anak-anak di dunia ini harus mati. Setelah mendengar cerita biksu, saya merasa keringat dingin keluar dari kepala saya. Kamu bilang orang yang menguasai tubuh ibuku adalah Dewi Puko? Biksu mengangguk dan kemudian matanya menyipit dan berkata, bahkan orang yang membunuh ibumu juga adalah Dewi Puko. Dewi Puko hidup dari energi pria. Itulah mengapa semua pria yang pernah datang ke rumahmu akan mati dalam 7 hari. Setelah biksu mengatakan itu, saya terdiam lama sekali. Orang yang paling saya hormati ternyata membunuh ibu saya sendiri. Biksu menenangkan diri dan berkata, saya tahu saya memberitahu kamu hal ini. Kamu mungkin akan merasa tidak bisa menerimanya, tapi meskipun kamu tidak peduli dengan pembunuhan ibumu, setidaknya kamu harus mempertimbangkan keselamatan dirimu sendiri. Aku lihat kamu sepertinya sudah hampir 10 hari. Dewi Puko seharusnya segera menyerangmu. Kamu ingin mati atau ingin hidup? Aku terdiam sejenak. Otakku bekerja cepat mencerna kata-kata biksu. Biksu tidak mendesakku, hanya diam-diam menatapku. Setelah beberapa lama, aku akhirnya dengan tegas berkata pada biksu bahwa aku ingin hidup. Biksu tersenyum dengan tenang, seolah-olah dia sudah menduga keputusanku. Ia berkata, kalau kamu ingin hidup, itu mudah. Setelah itu, dia memberiku 3 kertas jimat dan sebuah permen. Ingat, letakkan permen itu di mangkuknya. 1 kertas jimat ditempelkan di bawah tempat tidur, 2 kertas lainnya ditempelkan di bingkai pintu. Ku mengangguk dan berkata bahwa aku ingat. Biksu memintaku mengulanginya sekali lagi sebelum berhenti. Pada siang hari, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang tidak fokus. Begitu aku masuk ke rumah, aroma makanan langsung menyambutku. Ibuku tersenyum begitu melihatku. Dia berjalan mendekat dan menyentuh kepalaku. Kepala ibuku berkata, kenapa kamu terburu-buru hari ini? Sarapanmu bahkan belum dimakan. Segera cuci tangan. Ibu sudah menyiapkan ayam rebus untukmu. Hidungku terasa perih. Hampir tidak bisa menahan air mata. Ketika ibuku tidak memperhatikan, aku menggigit bibirku, dan meletakkan kertas jimat yang diberikan biksu di bawah tempat tidur dan di bingkai pintu. Setelah melakukan semuanya,
Aku perlahan-lahan pergi ke dapur. Ibuku sudah menyiapkan nasi dan menunggu. Seperti biasa, sebagian besar ayam ada di mangkukku. Di mangkuk ibuku hanya ada sedikit daging, sebagian besar adalah sup. Aku menahan perasaan, membuka mulutku. Mama, apakah ada roti kukus? Tiba-tiba aku ingin makan roti kukus. Begitu mendengar aku ingin makan roti kukus, ibuku langsung berdiri dan pergi untuk menambilkannya. Aku dengan gemetar mengeluarkan permen yang diberikan oleh biksu. Berdeming sebentar, akhirnya aku menaruhnya di mangkuk ibuku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibuku meminum sup ayam sampai habis tanpa sisa. Aku tidak bisa menggambarkan perasaanku. Aku merasa lega, tetapi hatiku juga terasa sakit. Pada malam hari, aku berbaring di tempat tidur, terjaga dan gelisah. Hatiku agak tegam. Tiba-tiba, suara dari sebelah kamar berubah menjadi jeritan memilukan. Aku terkejut dan segera bangkit dari tempat tidur. Begitu aku terburu-buru berlari menuju kamar ibuku, aku melihat seorang pria bertelanjang dada berlari keluar dari kamar ibuku dengan panik.